kita tidak terlahir cantik. Istilahnya woke up like this gitu, no. Itu adalah korban orang-orang yang nonton TV, kemudian baca majalah, ngelihat iklan, yang ceweknya cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Speaking about beauty gitu, kalau ngomongin Sada gitu, have you ever heard sekarang tuh netizen tuh lagi rame banget ngomongin soal beauty privilege, ya kan gitu. Jadi mereka tuh suka bilang kalau orang cantik atau orang ganteng tuh hidupnya lebih mudah daripada orang yang biasa aja looknya. Lagi rame banget loh tuh Kak gitu. God. Jadi mereka tuh kalau netizen sekarang mikirnya gini, oh pantas aja dia hidupnya gampang karena dia cantik. Oh pantas aja dia banyak mendapatkan kesempatan karena dia ganteng gitu. Itu lagi rame banget tuh sekarang. Do you have any thoughts on that? Menurut aku sih gini ya, rumput tetangga pasti selalu lebih hijau ya di mata kita gitu kan. Tapi cantik itu menurut aku kadang ya, kita tidak terlahir cantik. Istilahnya woke up like this gitu, no. Itu adalah korban orang-orang yang nonton TV, kemudian baca majalah, ngelihat iklan, yang ceweknya cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Tetapi kan di balik itu semua ada makeup artist, ada orang hairdo, ya kan? Ada mereka treatment ke klinik, ya kan? Mereka ke salon. Ada kadang ya orang yang kayak, aduh gue malas banget gitu ngerawat diri sendiri, misalnya gitu kan, atau aduh gue malas banget make upan gitu, gue nggak jago juga, mungkin terintimidasi dengan makeup gitu kan. Tapi buat aku, when I say, aku percaya bahwa semua wanita itu cantik, I believe semua wanita itu cantik. Tergantung apakah kamu menggali potensi kamu dengan baik atau tidak. Apakah kamu meluangkan waktu untuk treatment? Apakah kamu self-love dengan diri sendiri? Apakah kamu beli skincare? Apakah kamu merawat diri kamu? Ya kan? Apakah kamu belajar untuk meng-highlight bagian-bagian wajah yang kamu suka? So, itu semua trik sebenarnya. Iya kan? Banyak orang yang bilang, oh kok dulu dia kayak gini, sekarang ada before, ada after. Percaya kan? Ada before, ada after. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bilang, dia cantik, pantesan dia gitu. Hey, kamu juga cantik. Kamu juga bisa seperti itu. Tapi kamu harus investasi waktu, investasi uang, investasi kepada diri sendiri. And I think that's the best thing to do ya. You need to invest in yourself. Investasi terbesar adalah investasi terhadap diri sendiri, kesehatan. Makan yang benar, olahraga. Apakah kamu sudah olahraga? Kamu bilang dia badannya bagus, ya kan? Tapi kamu juga badannya bisa bagus sebenarnya. Tapi memang perlu pengorbanan kalau mau mencapai itu. Oke, nah menarik banget ya tadi, self love itu juga termasuk dalam salah satu cara ya untuk kita gaining confidence and beauty gitu. Nah, Kak Cathy nih, as a single mother and also an entrepreneur, aku yakin banget pasti waktu kamu untuk bisa me time, untuk bisa self love itu mungkin nggak, it's very very small ya gitu. How do you balance that out? Balik lagi ya kepada planning, schedule. I don't live my days kayak ya udah lihat aja besok ngapain, enggak. Jadi dalam seminggu, dari minggu sebelumnya, bahkan kadang dari sebulan sebelumnya tuh aku udah masukin jadwal gitu kan. So my me time misalnya aku ada jadwal untuk bikin bulu mata, aku ada jadwal untuk manicure pedicure, aku ada jadwal untuk treatment. So those are my me times yang aku coba untuk colong gitu dalam seminggu. Jadi dalam sehari pasti aku ada waktu bersama dengan anak-anak, aku pasti ada waktu untuk bekerja, tapi sebisa mungkin juga aku ada waktu untuk merawat diri sendiri. Mau itu olahraga, so sometimes aku bahkan bisa olahraga jam 7 pagi. Jadi anak-anak bangun, mereka sekolah, aku pergi olahraga, baru aku pergi ngantor. Dan pasti orang kayak, wah kok pagi banget ya anak? Iya, tapi I don't have a choice. Karena kalau misalnya anak-anak udah selesai sekolah, masa aku pergi olahraga, aku mendingan sama anak-anak. Jadi I think penting sekali sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang wanita, as a single mom, you need to plan. Semua tuh harus di-plan sebaik mungkin supaya we feel that we're in control.
So we know, okay, aku harus begini, dan kita bisa memanage ekspektasi juga orang-orang tercinta di sekitar kita. Oke. Kalau dari Kak Kathy ini, ada nggak sih tips or tricks untuk misalnya teman-teman di sini di rumah yang kayak, duh tapi kalau misalnya mau pasang bulu mata, mau nyalon apa segala macam tuh it's very costly for them gitu misalnya. Kamu ada nggak sih tips and trick yang mungkin lebih budget friendly tapi kamu pun juga melakukan itu, misalnya kayak what kind of workouts do you do? Buat aku sebenarnya apapun itu, mau makeup, mau rambut, ya kan, mau olahraga itu bisa dilakukan sendiri. Ya. Ini aku hari ini makeup tadi ada yang bantuin karena kebetulan kita lagi bikin konten di kantor. Tapi biasanya aku makeup pasti sendiri. Dan ini rambut I did my own hair. Jadi aku nggak pakai orang salon atau apa, but I do my own hair. Lagi pula kan sekarang banyak banget ya di YouTube tutorial. You can learn about everything. Kita bisa belajar tentang apapun. Kalian pengen belajar olahraga, ada kok olahraga dari yang 7 menit sampai yang 1 jam pun ya. Ada. Olahraganya mau apa, mau yang HIIT, mau yang yoga, semuanya ada. Jadi menurut aku kita juga beruntung ya di era digital seperti sekarang, because semua tuh bisa kita dapatkan, bisa kita lihat secara instan gitu. Apa yang kita mau, kita dapat. So I think tergantung kita mau menggali diri kita seperti apa. Kita mau invest terhadap diri kita seperti apa. Kalau kita belum ada duit untuk ke salon, untuk warnain rambut, aku zaman dulu aku warnain rambut sendiri kok. Aku beli di supermarket, ya kan, aku ngecat rambut malam-malam sendiri gitu. You have to start somewhere, ya kan. Jangan mengeluh aja, tapi jadi bagian dari solusi untuk diri kita sendiri juga. Oke. Nah, tadi juga ngobrolin soal melakukan hal-hal sendiri di rumah gitu ya. Di pandemi ini gitu, apalagi awal-awal ya, waktu itu kita belum bisa banyak pergi kemana-mana gitu, and then you're home with your 2 kids gitu ya, mereka juga masih kecil ya sekarang ya gitu. Kalau dari Kak Kathy sendiri gitu, ada nggak sih pelajaran-pelajaran yang kamu coba tanamkan gitu ke anak-anak selagi mereka di rumah, nggak bisa di mana-mana, mereka pasti bosen gitu, supaya mereka juga bisa melewati hari-hari di rumah itu juga dengan lebih happy gitu, dan tetap ada pelajaran gitu di situ buat mereka. Kalau pelajaran semasa pandemi kayaknya nggak hanya anak-anak saja, tapi ibunya pun juga dapat banyak banget pelajaran ya. Belajar kesabaran, belajar lebih tenang gitu kan, mentally healthy. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri, aku ngerasa memang di era pandemi ini mereka memang aku lebih memberikan mereka kebebasan dengan gadget mereka. Yes. Apakah benar? Tidak. Tapi at the end of the day ya udah, ya kan. Memang these are unprecedented times. Tapi sometimes what I do adalah aku coba mencari aktivitas-aktivitas seperti menggambar atau berkreasi lah, again creativity ya, membeli kayak paket-paket arts and crafts gitu, supaya mereka di rumah mereka bisa melakukan aktivitas yang lain juga, memasak gitu sometimes ya, ngajak mereka memasak juga, atau kadang hanya jalan kaki. Kita punya 2 anjing di rumah ya, jadi ya udah kita ajak muter-muter. So lebih kepada spending quality time ya, kayaknya itu yang pelajaran terpenting yang kita petik anak-anak dan mamanya pun gitu, quality time bersama keluarga. Itu pelajaran terbaik yang kita dapatkan, quality time dalam keadaan sehat, of course. Oke, nah so quality time with family itu adalah salah satu hal yang paling penting ya buat kamu, yang kamu pelajari juga ya sekarang di rumah aja. Nah, you seem to be very close with your family gitu, nggak hanya to your kids gitu, but also your parents, your sisters gitu, dan juga sama mertuanya Kak Kathy juga kamu masih deket ya gitu. Kayak why are you so close to them gitu, kayak you have lots of friends juga gitu, and then your parents juga kalau nggak salah tinggalnya juga nggak di Jakarta ya gitu, but you're still so close with them gitu. What made you? Aku percaya bahwa support system paling kuat itu adalah keluarga ya. Karena tapi again ya, semua orang kan hidupnya beda-beda. Ini for me, in my case gitu, aku ngerasa my support system is my family. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, mereka selalu ada, ya kan. Mereka juga menerima aku apa adanya.
apakah mereka mau? Kadang mungkin tidak, tapi namanya keluarga, jadi harus menerima aja. So I think family is number one, dan aku juga mencoba untuk mengajarkan kepada anak-anakku. Ada kan biasanya adik kakak berantem ya. Of course my kids, Jacob and Carla, karena suka berantem juga. Tapi aku coba tanamkan kepada mereka, you know, you're brothers and sisters, you need to love yourself, you only have each other, gitu kan. Dan menurut aku family ties itu penting banget untuk ditanamkan dari kecil. Fondasi terkuat juga untuk seorang individu tuh biasanya datang dari orang tuanya, dari keluarganya, ya kan. And so me and my family emang, apakah kita seperti terlihat di social media selalu yang happy? No, pasti selalu ada family drama ya, namanya keluarga. Yang itu nggak terlihat itu di balik semua foto-foto perfect itu. Tapi that's what families do. That's what families are for. Families quarrel, families make up, families love each other. So I think kalau temen kan kita masih bisa bilang kan kayak udah gue nggak mau ketemu lagi, gue males gitu kan. Tapi kalau untuk keluarga aku rasa nggak bisa gitu kan, karena kita pasti akan selalu ketemu di setiap acara keluarga. So basically family for me is everything. Oke. Hal apa sih yang ditanamkan sama your parents especially gitu since you're little gitu yang bikin kamu tuh kayak gini tuh gitu sekarang gitu, kayak you value your family so much gitu. What values do they instill in you? Kalau my mom ya, ibuku memang dari dulu she's amazing sih, karena she's very family oriented ya, apa-apa pokoknya maunya sama anak-anak gitu. Dan aku ingat dulu waktu aku kecil aku sering banget berantem sama adik-adikku, sama Julie sih especially, kan waktu kecil kan namanya perempuan, berantem soal mainan lah apa, benar-benar hal-hal yang nggak penting sih sebenarnya. Cuman I love how my mom tuh bisa mengajarkan kepada kita, ya kalian mau berantem seperti apapun, kalian mau saling nggak suka, terserah, tapi kalian harus baikan lagi. Dan kayaknya menurut aku ya, itu adalah values yang ditanamkan kepada anak-anak sejak mereka kecil, dan itu akan kebawa sampai mereka tua. So even bagaimana cara aku komunikasi sama orang, karena aku udah punya values yang kuat seperti itu, values untuk bisa memaafkan, values untuk bisa mencintai seseorang dengan semua, ya kan, positif negatif seseorang, pokoknya we need to just accept that person. Itu sebenarnya datang dari masa kecil kita kan. So I think I'm very grateful that my childhood was a good childhood, that aku mendapatkan kasih sayang kedua orang tua, dan mereka bisa tanamkan banyak sekali values yang penting untuk aku, sehingga aku bisa menjadi orang seperti sekarang ini. So that's what I want to try and do for my kids too. Okay, and how about your dad? My dad is also a family man. Kalau my dad tuh orangnya lebih, maybe I got my humor from him gitu kan. Dia juga family man banget, and he loves to laugh. Dia tuh senang menertawakan diri sendiri, not to take yourself too seriously. Nah itu yang aku dapat dari my dad gitu, kayak whatever it is, udah tenang aja. Kalau my mom tuh lebih yang kayak panikan, yang kayak ini gimana. Kalau my dad tuh kayak tenang aja. Everything is gonna be okay. It's not. Dia selalu bilang ini bukan akhir dunia. It's not the end of the world. Membantu untuk make a difference, ya kan? Membantu agar Indonesia cepat pulih, itu bisa dilakukan. Jangan merasa siapa gue, who am I gitu. Aku cuman public figure aja. Aku mana bisa gitu. Tapi anyone can do it dari rumah, ya kan?